Selamat malam, saya Putri Alifa Mawadda yang kali ini akan membawakan materi mengenai preoperatif medicine, terutama mengenai manajemen preoperatif. Pertama sekali, yang perlu kita ketahui adalah definisi dari preoperatif medicine itu sendiri, yaitu adalah cabang ilmu kedokteran yang melingkupi masalah sebelum, selama, dan sesudah anestesia atau pembedahan, di mana preoperatif medicine terbagi ke dalam 3 fase, yaitu fase preoperatif, fase duranteoperatif, dan fase pascaoperatif. Yakni fase preoperatif yaitu adalah evaluasi dan persiapan pasien sebelum operasi. Fase duranteoperatif adalah observasi selama pembedahan atau operasi, dan juga fase pascaoperatif yaitu penatalaksanaan pada pasien pasca pembedahan atau operasi. Fokus kita pada kali ini adalah manajemen preoperatif, di mana tujuan dari manajemen preoperatif itu sendiri yang pertama adalah mengetahui status fisik pasien preoperatif, lalu mengetahui dan menganalisis jenis operasi apa yang nantinya akan dilakukan kepada pasien, lalu memilih jenis atau teknik anestesi yang sekiranya sesuai dan cocok untuk pasien. Yang keempat, memperkirakan penyulit yang mungkin akan terjadi selama pembedahan atau sesudah pembedahan, lalu mempersiapkan obat atau alat untuk menanggulangi penyulit tersebut. Kapan kita melakukan manajemen preoperatif ini? Untuk waktunya sendiri, untuk bedah atau operasi elektif, manajemen preoperatif dilaksanakan beberapa hari sebelum operasi, lalu dievaluasi ulang sehari menjelang operasi, lalu dievaluasi ulang yang kedua pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke ruang operasi, dan yang terakhir dievaluasi di kamar persiapan bedah untuk menentukan status fisik asal pasien. Pada bedah darurat, evaluasi dilakukan saat itu juga di ruang persiapan operasi instalasi rawat darurat, dikarenakan keterbatasan waktu. Untuk penatalaksanaan manajemen preoperatif ini dibagi ke dalam 6 komponen, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi dan koleksi, prognosis, serta persiapan pasien. Yang pertama akan kita bahas adalah anamnesis. Anamnesis yang perlu ditanyakan kepada pasien adalah pertama tentu saja identitas pasien. Yang kedua, anamnesis khusus terkait penyakit sekarang atau penyakit yang menyebabkan pasien harus dibedah. Lalu anamnesis umum meliputi riwayat penyakit sistemik yang pernah diderita atau sedang diderita oleh pasien, riwayat penggunaan obat yang sedang digunakan atau pernah digunakan oleh pasien dan dapat mempengaruhi pemberian obat-obat anestesia pada pasien nantinya, lalu riwayat operasi atau anestesia sebelumnya atau terdahulu, dan pada perempuan juga ditanyakan mengenai riwayat kehamilan atau riwayat persalinan, lalu kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, lalu riwayat alergi juga perlu ditanyakan, terutama riwayat alergi pada obat, karena pada beberapa pasien ada yang alergi terhadap NSAID. Lalu juga tanyakan asupan oral pasien, makanan dan minuman terakhir yang dikonsumsi pasien, jenisnya dan juga volumenya atau seberapa banyak pasien mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik terbagi terhadap status present dan juga pemeriksaan fisik umum, di mana untuk pengukuran status present ini yang dinilai adalah kesadaran dengan DCS, lalu respirasinya mengenai frekuensi nafas, lalu untuk sirkulasinya yaitu tekanan darah dan nadi, juga suhu tubuhnya dinilai, lalu berat dan tinggi badan untuk menentukan status gizi dan juga skala nyeri. Lalu untuk pemeriksaan fisik 6B atau pemeriksaan fisik umum meliputi pemeriksaan status brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin, di mana brainnya memeriksa GCS, lalu refleks pupil dan juga fungsi kognitif. Lalu untuk breathingnya inspeksi apakah dada pasien simetris, lalu palpasi dan juga perkusi untuk menentukan batas paru, lalu auskultasi dengarkan suara haru, ada wheezing atau ronki atau yang lainnya,
lalu juga saturasi perifer. Lalu untuk bloodnya auskultasi, apa irama suara jantung normal atau ada suara tambahan, apakah ada irregularitas, lalu juga ukur tensi pada pasien dan juga nadi pasien. Untuk bawel, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan perhatikan ada hasil tes atau tidak. Lalu untuk bladder ada nyeri ketok, balotemen, dan produksi urin untuk mengetahui fungsi ginjal pada pasien. Dan bone and skin cek Mallampati scores serta cervical movement. Tidak lupa juga untuk kita mengecek keadaan fisikis pasien, apakah pasien merasa gelisah, takut, atau kesakitan sebelum dilaksanakannya operasi atau pembedahan, dan juga keadaan gigi pasien, apakah ada gigi palsu, gigi goyah, atau berlubang, perlu diperhatikan juga. Lalu untuk pemeriksaan Mallampati score. Mallampati score ini ialah penilaian untuk menentukan tingkat kesulitan dan resiko pada saat intubasi pasien yang sedang menjalani proses pembedahan. Dinilai dari tampakan faring pada saat mulut terbuka maksimal dan lidah dijulurkan maksimal menurut Mallampati dan dibagi menjadi ke dalam 4 grade. Pada berikut gambarnya pada grade 1 semua terlihat jelas, pilar faring, uvula, dan palatum mole terlihat jelas dan seluruh tonsil juga terlihat jelas. Pada grade 2 uvula dan palatum mole terlihat sedangkan pilar faring tidak terlihat, setengah ke atas dari fossa tonsil terlihat. Lalu pada grade 3 di mana palatum mole dan durum masih dapat terlihat jelas. Nah, lalu pada grade 4 pilar faring, uvula, dan palatum mole tidak terlihat, dan tanya palatum durum dan palatum durumnya juga kurang terlihat jelas. Lalu untuk pemeriksaan penunjang terbagi ke dalam 2, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus, di mana pemeriksaan rutin ialah pemeriksaan yang dilaksanakan pada persiapan pasien untuk operasi kecil dan sedang. Yang biasanya periksa adalah darah lengkap, lalu juga pemeriksaan BT dan CT. Juga diperiksa urin pasien. Untuk urin sendiri yang diperiksa adalah kimiawi dan sedimentasi. Untuk pemeriksaan khusus dilaksanakan untuk persiapan pasien pada operasi besar atau pasien yang memiliki penyakit sistemik tertentu dengan indikasi tegas, di mana pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium lengkap dan radiologi, di mana pemeriksaan laboratorium lengkap ini terdiri dari memeriksa fungsi hati pasien, fungsi ginjal, analisis gas darah, elektrolit, hematologi, dan hemostasis lengkap sesuai dengan indikasi, dan radiologinya berupa pemeriksaan fototoraks, IVP, dan yang lainnya juga sesuai dengan indikasi. Lalu evaluasi kardiologi atau EKG pada pasien di atas 35 tahun dan spirometri pada pasien dengan penderita PPOK. Lalu kita masuk ke konsultasi dan koreksi. Untuk konsultasi sendiri, apabila ditemukan gangguan fungsi organ bersifat kronis maupun akut yang dapat mengganggu kelancaran atau diperberat oleh anestesia dan pembedahan, maka harus dilakukan konsultasi ke dokter ahli terkait terlebih dahulu sebelum dilakukan pembedahan. Lalu untuk koreksi, pada kasus elektif, koreksi dilakukan dilakukan oleh staf medis fungsional yang menangani pasien. Apabila dianggap perlu, rencana operasi dapat ditunda sambil menunggu perbaikan fungsi organ. Untuk kasus darurat, koreksi dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi atau IGD atau di kamar operasi sesuai dengan kedaruratan medis yang diderita oleh pasien. Lalu untuk prognosis ditentukan dengan klasifikasi ASA, di mana klasifikasi ASA yaitu adalah American Society of Anesthesiologists membaginya ke dalam 5 kelas, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan juga ada emergensi, di mana kelas 1 yaitu pada pasien sehat tanpa kelainan organik, biokimia, atau psikiatri.
atau pada pasien normal, orang sehat normal. Pada kelas 2 yaitu pasien dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang tanpa limitasi aktivitas sehari-hari. Lalu juga pada pasien kelas 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas normal. Kelas 4 yaitu pasien dengan penyakit berat yang mengancam nyawa dengan maupun tanpa operasi. Kelas 5 pasien sekarat yang memiliki harapan hidup kecil tapi tetap dilakukan operasi sebagai upaya resusitasi. Dan yang kelas 6 adalah pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya akan diambil untuk tujuan donor. Juga lalu ada E atau emergensi, operasi emergensi yang statusnya mengikuti kelas 1 sampai 6 di atas. Lalu ada persiapan pasien pra-anestesia, di mana kita dapat melakukan persiapan pasien ini. Persiapan pasien dapat dilakukan di poliklinik dan rumah untuk pasien rawat jalan, lalu ruang perawatan, lalu ruang persiapan instalasi bedah sentral, dan ruang operasi. Nah, yang pertama yaitu persiapan pasien di poliklinik dan rumah atau pasien rawat jalan, di mana terdiri dari persiapan psikis, persiapan fisik, membuat dan menyetujui inform konsen, serta pasien harus mengajak wali. Persiapan psikis pasien yaitu dengan memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya agar mengerti perihal rencana anestesi yang akan dilakukan dan pembedahan yang akan dilakukan, sehingga diharapkan pasien dan keluarga bisa tenang. Untuk persiapan fisik diinformasikan kepada pasien agar menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, minuman keras, dan obat-obatan tertentu minimal 2 minggu sebelum anestesia atau minimal dimulai sejak evaluasi pertama kali di poliklinik. Lalu melepas protesis atau aksesoris dan tidak menggunakan kosmetik, dan juga puasa dengan aturan untuk usia di bawah 6 bulan, makanan padat atau susu formula atau ASI-nya untuk 4 jam sebelum pembedahan, dan cairan jernih tanpa partikel 2 jam sebelum pembedahan. Untuk usia 6-36 bulan, 6 jam sebelum pembedahan untuk makanan padat, susu formula, dan ASI-nya. Lalu juga cairan jernih tanpa partikelnya 3 jam sebelum pembedahan. Untuk di atas 36 bulan, makanan padat atau susu formula dan ASI dihentikan 8 jam sebelum pembedahan, dan juga cairan jernih tanpa partikelnya dihentikan 3 jam sebelum pembedahan atau sebelum anestesi. Lalu juga pasien diharuskan untuk mengajak wali atau keluarga yang selama proses pembedahan dan saat kembali pulang untuk mengantisipasi adanya kemungkinan penyulit yang tidak diinginkan muncul. Lalu juga yang terakhir adalah pasien diminta untuk membuat surat persetujuan tindakan medik atau menyetujui inform konsen. Untuk di ruang perawatan, persiapan terdiri dari persiapan psikis, persiapan fisik, membuat atau menyetujui inform konsen, dan juga persiapan lain khusus pra-anestesia, di mana persiapan psikis yang pertama yaitu adalah memberikan penjelasan kepada pasien dan atau walinya atau keluarganya, lalu berikan obat sedatif pada pasien bila cemas berlebihan atau pasien tidak kooperatif. Lalu untuk persiapan fisiknya, menghentikan kebiasaan merokok, minuman keras, dan obat-obatan tertentu, melepas protesis atau aksesoris, dan juga tidak mengenakan kosmetik, puasa sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga pasien dimandikan pagi hari menjelang ke kamar bedah. Lalu membuat surat persetujuan medik atau menyetujui inform konsen. Juga persiapan lain yang bersifat khusus pada anestesia, seperti apabila dipandang perlu dapat dilakukan koreksi terhadap kelainan sistemik yang dijumpai pada saat evaluasi prabedah, atau misalnya transfusi, dialisis, dan lain-lain sesuai tata laksana masing-masing penyakit yang diderita oleh pasien. Untuk persiapan di ruang persiapan instalasi bedah sentral, perlu dilakukan evaluasi ulang status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya. Konsultasikan di tempat mengenai pasien apabila diperlukan. Juga ganti pakaian pasien dengan pakaian khusus kamar operasi. Lalu
memberi premedikasi serta melakukan tindakan lain seperti pemasangan infus. Untuk di ruang operasi, persiapan yang perlu adalah menyiapkan meja dan instrumen yang diperlukan, lalu mesin anestesia dan sistem aliran gasnya, juga menyiapkan alat-alat dan obat-obat resusitasi, menyiapkan obat-obat anestesi yang diperlukan saat pembedahan, juga menyiapkan alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, serta pulse oximeter, juga kartu catatan medik anestesia, dan yang terakhir adalah selimut penghangat khusus, biasanya untuk orang tua atau bayi atau anak-anak. Lalu pramedikasi. Pramedikasi ialah tindakan pemberian obat-obatan pendahuluan sebelum sebelum dilakukannya pembedahan dalam rangka pelaksanaan anestesia. Tujuannya itu pertama mengurangi kecemasan, kedua mengurangi nyeri, ketiga mengurangi kebutuhan obat-obatan anestetik nantinya saat pembedahan. Lalu yang keempat mengurangi sekresi saluran pernafasan, yang kelima menyebabkan amnesia, lalu yang keenam mengurangi kejadian mual-mual pasca operasi, yang ketujuh membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan yang kedelapan mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Untuk obat-obatan yang digunakan sendiri yaitu yang bersifat sedatif ada diazepam, biasanya yang diberikan dengan dosis dewasanya ya 5-10 mg, lalu ada diphenhydramine dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan, lalu promethazine dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan, dan midazolam 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan. Lalu ada analgetik opiat, di mana terdiri dari petidin dengan dosis dewasanya itu 1-2 mg per kilogram berat badan. Lalu ada morfin 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan. Lalu ada fentanyl yang sama dengan petidin untuk fentanyl dosisnya 1-2 mikrogram per kilogram berat badan. Lalu ada analgetik non-opiat, di mana dosisnya bisa disesuaikan. Untuk antikolinergik ada atropin sulfat, di mana dosisnya untuk dewasa yaitu 0,01-0,02 mg per kilogram berat badan. Untuk antiemetik digunakan ondansetron dengan dosis dewasanya 4 mg IV, dan juga untuk metoclopramid dengan dosis 10 mg IV pada orang dewasa. Lalu profilaksis aspirasi digunakan obat seperti simetidin, ranitidin, dan juga antasida dengan dosis yang disesuaikan. Nah, komposisi dan dosis obat premedikasi yang akan diberikan kepada pasien serta cara pemberiannya ditentukan oleh dokter spesialis anestesiologi, di mana untuk obat golongan antikolinergik yaitu obatan yang berkhasiat atau menghambat aktivitas kolinergik atau parasimpatis, dengan tujuan utama pemberian obat golongan antikolinergik ini untuk premedikasi adalah mengurangi sekresi kelenjar seperti saliva, saluran cerna, dan saluran nafas, mencegah spasmi laring dan bronkus, mencegah bradikardi, mengurangi motilitas usus, melawan efek depresi narkotik terhadap pusat nafas, dan antikolinergik ini digunakan dalam praktik anestesia. Yang digunakan adalah atropin sulfat. Lalu untuk obat golongan sedatif atau tranquilizer, biasanya khasiatnya adalah untuk anti cemas dan menimbulkan rasa kantuk, di mana tujuan pemberian obat ini adalah untuk memberikan suasana nyaman bagi pasien pada saat prabedah, bebas dari rasa cemas dan takut, sehingga pasien merasa tidak peduli dengan lingkungannya. Obat golongan ini sering digunakan adalah derivat dari fenotiazin, seperti promethazine tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu derivat benzodiazepin seperti diazepam dan midazolam yang punya efek sedasi dan anti cemas. Lalu derivat barbiturat yaitu pentobarbital dan secobarbital, serta preparat antihistamin
seperti difenhidramine, memiliki efek sedatif, anti muntah ringan, dan antipiretik. Perlu diketahui, kebiasaan merokok dapat mempersulit induksi anestesia karena merangsang batuk, sekresi jalan nafas yang banyak atau memicu atelektasis dan pneumonia pasca bedah. Jadi rokok sebaiknya dihentikan minimal 24 jam sebelumnya untuk menghindari adanya CO dalam darah, karbon monoksida dalam darah. Untuk pencandu alkohol, umumnya resisten terhadap obat-obat anestesi, khususnya untuk golongan barbiturat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan lainnya dalam penyampaiannya kali ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.